persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Berdasarkan data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2020, terdapat 149,2 juta balita di dunia mengalami kejadian stunting. Kasus stunting di wilayah Jakarta Utara berada di peringkat kedua se-DKI Jakarta sebesar 18,5%. Wilayah Kelurahan Pluit menempati peringkat pertama tingginya kasus stunting di wilayah Penjaringan, sebanyak 34 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 95 kasus stunting pada tahun 2022. Stunting memiliki efek tidak hanya jangka pendek seperti terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Stunting juga memiliki efek jangka panjang, yaitu berkurangnya kemampuan akademik, produktivitas, dan kreativitas anak hingga dewasa. Tidak hanya itu, stunting pun memiliki potensi peningkatan penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. Dalam upaya untuk menurunkan angka stunting dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kerja Pluit, tim Estungkara bekerjasama dengan PLN Nusantara Power melakukan inovasi Denting Nusantara, deteksi dan intervensi stunting menuai senyuman balita dan keluarga Indonesia. Denting Nusantara memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan kontinu setiap bulannya. Jakarta Gaul. Jakarta Gaul adalah program formulasi Excel yang digunakan untuk men-screening status gizi seluruh balita yang datang ke Posyandu dan menjadi alat monitoring balita stunting, anemia pada rematri, dan ibu hamil kek dan anemia. OMG, obrolan mama tentang gizi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu yang memiliki balita stunting tentang PMBA yang baik dan benar. Kegiatan ini dilakukan di RW setempat, di mana satu kelas berisikan 10 sampai dengan 15 ibu balita yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dan ditutup dengan makan bersama setiap akhir acara sebagai bentuk demonstrasi PMBA. Dikarenakan salah satu penyebab stunting adalah BBLR, diadakan OMG Ibu Hamil Kek dan Anemia untuk memutus rantai faktor penyebab stunting. OMG Ibu Hamil Kek dan anemia memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang pada waktu kehamilan dan persalinan. Melalui kegiatan ini, kita bisa memantau terjadinya BBLR pada saat melahirkan sehingga intervensi pencegahan stunting bisa dilakukan secara dini. Ranjana, remaja bebas anemia jadikan hidup lebih bermakna. Kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi anemia pada remaja putri usia sekolah yang tentunya merupakan calon ibu nantinya. Setelah dideteksi, akan dilakukan pemantauan secara berkala sampai dinyatakan bebas anemia. Pembuatan produk tinggi protein, kalsium, fosfor, dan selenium oleh komunitas kita, keluarga peduli balita, dengan memanfaatkan limbah tulang ikan kakap dari perusahaan setempat. Limbah tulang ikan kakap ini dibuat menjadi tepung dan ditambahkan sebanyak 15% ke produk untuk menjadi makanan berupa nugget ikan, somai, dimsum, tempa-tempa, bakso, sosis, dan tekwan. Kegiatan ini bekerja sama dengan bank sampah sebagai pemasok limbah tulang dan komunitas mangrove sebagai pemasok bahan dasar pembuatan produk yaitu ikan nila. Pengolahan ikan yang dilakukan mengimplementasikan konsep zero waste dan bekerja sama dengan bank sampah yang berfokus pada limbah tulang ikan kakap dari perusahaan ekspor filet ikan kakap. Selanjutnya, limbah tulang ikan diolah menjadi tepung tulang ikan yang dapat meningkatkan kadar kalsium pada makanan olahan. Selain mendapat manfaat ekonomi, masyarakat sekitar dan perusahaan juga berkontribusi dalam upaya pelestarian laut dan lingkungan hutan mangrove dari limbah berlebih di sekitar Jakarta Utara. Denting Nusantara merupakan gerbang utama untuk mengedukasi masyarakat dan membangun rasa kepedulian tentang kondisi stunting. Selain memberikan edukasi, kegiatan Denting Nusantara juga bersinergi dengan lintas sektor untuk bersama-sama mendidik dan membangun sumber daya manusia yang unggul. Program Denting Nusantara hadir untuk memberikan harapan sekaligus sebagai bentuk manfaat nyata
untuk mencapai pemerataan hidup yang lebih baik bagi keluarga yang mengalami masalah stunting. Sebelum menutup, saya akan mengutip quotes dari Franklin P. Jones. Kita punya waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak hanya memiliki masa kecil sekali. Mari kita berjuang bersama untuk mencegah stunting demi generasi emas anak bangsa. Generasi muda yang sehat untuk masa depan Indonesia yang kuat. Namaste, Tim Estungkara. Terima kasih Denting Nusantara. Ayo kita cegah stunting bersama-sama. Semangat cegah stunting ya. Terima kasih Denting Nusantara, naketnya enak tenang.